Terima kasih Tuhan, kami saat ini berserah kepadamu. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang berdaulat penuh atas hidup kami Tuhan. Kami tahu bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan kami harapan Tuhan. Dan kami tahu pengharapan kami di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kau tidak pernah mengecewakan anak-anak-Mu Tuhan. Kau gak pernah mempermalukan anak-anak-Mu yang terus berharap kepada Tuhan. Dan kami percaya semua yang hadir hari ini, semuanya akan mengalami pertolongan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu karena kami tahu kepada siapa kami berharap. Kami tahu kepada siapa kami berseru. Selalu ada pertolongan di dalam-Mu Bapa. Kami terima yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menerima berkat kebenaran firman Tuhan bersama-sama dengan saya. Katakan amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Wah, shalom. Ini Pak Jo di depan sendiri ya. Jadi cepat ya kalau dapat ya. Iya, shalom juga yang di belakang. Wah, ada Pak Handoko di belakang itu ya. Pak Sur, Mako David ya. Shalom semuanya. Saya percaya saudara, firman Tuhan berkata orang yang mencari Tuhan tidak akan pernah kekurangan sesuatu hal yang baik. Dan saya mau katakan seperti yang Tuhan katakan, saudara dan saya tidak akan pernah kekurangan sesuatu hal yang baik. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik. Ya, Kamis yang pertama kali ada doa malam dua minggu yang lalu. Pak Sempurna itu memberikan doa penutup dan dia mengutip dari tema ini. The Year of Great Achievement. Tahun 2023 adalah tahun perolehan besar. Karena apa saudara? Saudara dan saya sudah menerima perolehan terbesar, perolehan terbaik yaitu Yesus. Siapa yang sudah menerima Yesus? Semua yang sudah menerima Yesus, saya mau yakinkan saudara tidak akan pernah kekurangan yang baik. Tetapi saudara dan saya akan selalu mengalami, saudara dan saya akan selalu menerima yang terbaik in Jesus name. Jadi percaya, katakan amin. Amin. Ya, hari ini saya akan sharing bersama nanti Pastor Billy juga ya. Saya bersyukur ada C Neni dari Malaysia. Welcome C. Boleh berbagi berdiri, boleh berikan tepuk tangan ya. C Neni ini jauh-jauh dari Malaysia datang. Ya enggak secara khusus sih datang ke IHS, tapi saya percaya ada rencana Tuhan ya. Jadi beberapa waktu yang lalu C Neni dari Beacon Hospital datang di IHS Makassar memberikan seminar tentang kesehatan ya. Karena di Malaysia ada rumah sakit namanya Good Hospital, ini sebutannya ya, Good Hospital, Beacon Hospital ini benar-benar memberikan banyak bantuan kepada orang-orang ya, terutama anak Tuhan. Dan ada kabar baik juga bagi saudara yang mungkin mau check up bagi pelayan Tuhan. Pastor itu akan ada namanya itu pastor package, bisa free bahkan bisa diskon 50% juga. Jadi saya percaya ini juga kemurahan Tuhan, persis seperti yang tadi saya katakan, orang yang mencari Tuhan tidak akan pernah kekurangan hal yang baik. Amin. Hari ini tema firman Tuhan adalah selalu ada jalan. Wow. Dari temanya aja saudara, selalu ada jalan. Ini benar-benar apa yang saya alami. Nggak lama, saya hanya 12 menit ya, nanti juga akan ada Pastor Billy menyampaikan. Sebelumnya saya mau tanya, siapa yang pernah ditolong Tuhan? Boleh lambaikan tangan. Wow, semuanya sudah pernah ditolong Tuhan pasti ya. Siapa yang pernah mengalami permasalahan yang berat gitu ya, kelihatannya sukar sekali untuk bisa diselesaikan, kelihatannya nggak ada solusi, nggak ada jalan keluar. Tapi ada aja pertolongan Tuhan. Boleh lambaikan tangan. Semua yang melambaikan tangan akan terus ditolong Tuhan. Amin. Karena bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Bagi Tuhan itu selalu ada jalan. Karena Dia adalah jalan, saudara. I am the way, kata Tuhan. Akulah jalan. Gak perlu cari jalan di tempat lain. Gak perlu cari jalan di mana-mana. Yesus itu jalan. Saudara sudah memperoleh Yesus tadi kan. Jadi jangan pernah khawatir saat ini. Karena selalu ada jalan bagi saudara dan saya yang memiliki Yesus. Amin saudara. Dalam 1 Korintus dikatakan, 1 Korintus 10 ayat 13. Ini firman Tuhan juga keren banget ya. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa bagi manusia. Elohim itu setia. He is
faithful. Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Sebaliknya, saat pencobaan itu datang, Dia akan membuatkan jalan keluar. Dia, Yesus, Bapa kita Yahweh, akan membuatkan jalan keluar supaya kamu dapat menanggungnya. Saya juga mau tekankan bahwa bukan Tuhan yang mencobai kita. Bukan Tuhan yang membuat kita untuk jatuh atau dicobai, enggak ya. Tuhan enggak mencobai. Tetapi pencobaan itu datang juga dari keinginan kita, daging ya. Karena kita tinggal di dunia ini, karena itu ada persoalan, ada permasalahan, tapi bukan dari Tuhan. Dan ketika pencobaan itu datang, kata firman Tuhan, Tuhan yang akan memberikan jalan keluar. Boleh ditayangkan kembali ayatnya. Nah, ini saudara, ayat ini ya, kalau Tuhan berkata ya, Tuhan tuh kalau berkata gak pernah main-main. Apa yang Dia katakan itu sungguh-sungguh akan terjadi, saudara. Karena ketika kita yakin firman Tuhan ini ya dan amin, aku percaya Tuhan, sekalipun kelihatannya tidak ada jalan, selalu ada jalan. Karena Tuhan akan membuatkan jalan keluar. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sampai detik ini saudara, kalau saudara ada, masih hidup semua ya, masih bernafas. Kita ini masih hidup, masih bernafas, bisa ada sampai hari ini saudara. Saya tahu itu karena Tuhan yang selalu membukakan jalan keluar bagi kita. Ya, kalau saya ada di tempat ini, kalau papa saya ada di tempat ini, kalau Pastor Billy, Mama Yuni, mama saya ada di sini, semuanya hanya karena Tuhan. Kalau saya mau lihat flashback perjalanan hidup kami, saya tahu itu juga gak mudah. Tapi saya mau katakan sampai detik ini, Dia selalu membuka jalan bagi saya. Amin. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Amin. Dan saya percaya bahwa ketika kita itu berjalan ya, kita mungkin gak tahu apa yang akan terjadi besok. Atau bahkan 1 jam ke depan, saya gak tahu. 1 hari ke depan, 1 minggu, 1 tahun, saya gak tahu saudara. Tapi saya percaya asal kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan membukakan jalan-jalan yang mungkin apa yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, yang belum pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Percaya berjalan bersama Tuhan itu ya akan terus dibawa naik, gak turun. Berjalan bersama Tuhan itu akan dijadikan kepala bukan ekor. Berjalan sama Tuhan itu ya saudara, from grace to grace. Dari kemurahan kepada kemurahan, dari anugerah kepada anugerah. Karena itu ada lagunya, berjejakan anugerah. Hidup anak-anak Tuhan itu berjejakan anugerah. Setiap langkah hidup orang benar ditetapkan oleh Tuhan. Coba kurang apa lagi? Dikatakan Tuhan berjalan bersama dengan kita. Tuhan berjalan di depan kita, membukakan jalan bagi kita. Tenang aja, berjalan bersama dengan Tuhan itu selalu ada jalan. Amin. Kita mau melihat lagi firman Tuhan ini, ayat keren sekali saudara. Tadi saya tuh baca ayat ini sampai wow gitu ya. Mazmur 32 ayat 8, ini keren banget. Yahweh berkata kepadaku, aku akan menunjukkan dan mengajar engkau jalan mana yang harus kau tempuh. Aku akan menuntunmu karena mataku tertuju kepadamu. Wah. Saya kalau mau jalan, saya tadi naik mobil ke ambil baju saudara. Tadi saya setir sendiri karena sopir saya Pak Yul lagi diajak ngobrol sama Pastor Billy. Jadi saya tuh kadang suka setir-setir sendiri gitu ya. Tapi kenapa saya tenang? Karena saya punya map. Saya punya Google Map. Kalau mau kemana saya tinggal buka, oh ini tempatnya di mana, nanti itu akan mengarahkan jalan saya. Straight gitu ya, nanti 500 meters turn right gitu ya, 500 meter ke depan belok kanan, belok kiri. Nah Tuhan itu bahkan melebihi satelit. Kenapa ya kita itu di Google Map itu bisa tahu gitu, ini kita di mana, nanti sekalipun kita salah jalan, Google Map-nya itu akan mencarikan jalan gimana supaya tetap ke tempat tujuan, saudara. Karena itu saya bilang, wow, ini Tuhan tuh kayak satelit ya, matanya tuh selalu tertuju kepada kita, saudara. Jadi gak mungkin hilang, kita tuh gak mungkin hilang, gak mungkin tersesat. Bisa kita salah jalan, tapi sama Tuhan dibalikkan kembali, saudara. Itu Tuhan yang kita sembah, saudara. Karena itu saat ini dimanapun kita berada,
Saudara itu terus bayangkan, memang itu kenyataannya, itu kebenarannya. Matanya Tuhan itu selalu tertuju kepada saudara. Sekalipun mungkin di sini ya, saya tuh punya papa itu orangnya sangat worry sama anak-anaknya. Saya tuh sampai sekarang segede ini masih dicari sama papa saya. Kalau saya ke Palangkaraya saya dicek. Lia sudah makan, Lia sudah tidur, jangan tidur malam-malam. Sekarang di mana? Itu papa saya. Sekalipun papa saya nggak bisa mengawasi saya kemanapun, pergi di mana, dia suka worry, setir sendiri, nggak apa-apa, Pak. Saya tahu ada Bapa di surga yang selalu memperhatikan saya, yang matanya selalu tertuju pada saya. Nggak pernah sedetik pun dikatakan penjagamu tidak pernah terlelap. Tidak pernah terlelap penjaga Israel. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, amin saudara. Karena itu bukan hanya kita itu selalu di mata Tuhan ya. Kenapa dikatakan anak-anak Tuhan tuh selalu ada jalannya aja gitu ya. Sekalipun mau salah, mau belok kiri, mau belok kanan, kesasar tetap aja ada jalan gitu ya saudara. Bukan hanya mata Tuhan tertuju kepada kita. Saya catat di sini ya. Kita itu ada di pikiran Tuhan. Kita itu ada di pikiran Tuhan. Kita itu ada di rencana Tuhan. Kita itu ada di tangannya Tuhan. Dan kita selalu ada di hatinya Tuhan. Ada lagu Kau Pasti Buka Jalan. Kau pasti buka jalan. Kau pasti buka jalan. Amin. Dalam janjimu ku pegang teguh. Kau pasti buka jalan. Boleh di overtone ya, Ko Yanuar. Kita sama-sama naikkan pujian ini. Kau pasti buka. Ini adalah pernyataan iman kami Tuhan. Kau pasti buka jalan. Oh thank you Lord, Kau setia dalam janjimu. Ku tetap teguh. Kau pasti buka jalan. Sekali lagi umat Tuhan percaya katakan, Kau pasti. Seperti yang kita katakan di hadapan Tuhan, itu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Oh kami bersyukur Tuhan, Kau selalu membuka jalan bagi kami. Jalan-jalan yang terbaik Tuhan. The best is yet to come. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kau pasti buka jalan. Sekali lagi terakhir, saya undang Pastor Billy untuk maju ke depan. Kau pasti buka jalan. Amin. Kau buka jalan. Boleh angkat tangan saudara. Janjimu tetap teguh. Kau pasti buka jalan. Kalau Tuhan sudah buka jalan, maka kita tetap tenang. Jadi jangan cemas. Sama-sama katakan, saya tidak cemas. 2, 3 katakan, saya tidak cemas. Tetap tenang saudara. Be still. Be still. Ya, jangan panik, jangan cemas. Kenapa? Karena orang yang be still itu adalah orang yang dimana dia itu percaya kepada Yesus. Tetap tenang itu adalah orang yang tahu bahwa dia itu, it is about trust Jesus. Jadi ya tenang aja. Tapi kalau saudara tiba-tiba panik, di mana di situ Anda mulai melihat posisinya masalah saudara jauh lebih besar daripada Tuhan saudara. Padahal Tuhan saudara jauh lebih besar daripada masalah kita semua. Tuhan sudah melewati berbagai macam apapun yang mungkin saat ini Anda sedang alami. Tetapi tetap tenang saudara. Sama-sama katakan, saya sudah tenang. 2, 3 katakan, saya sudah tenang.
Kalau sudah dicengkram gimana? Kalau sudah dipegang gimana? Kalau sudah dicekik gimana? Kalau sudah ditagih, jam 5 harus bayar. Kalau sudah dicibir, dianggap sebelah mata, tetap tenang saudara. Ada satu video menarik, kisah tentang inilah alam. Yang lemah pasti akan diterkam oleh yang buas. Tetapi tetaplah tenang. Kenapa? Coba lihat video ini. Menarik sekali. Silakan. Lepas. Sudah lihat maksudnya adalah apa? Di dalam setiap negatif situasi yang negatif apapun, mari sama-sama kita tetap tenang ya. Be still karena kita tahu Tuhan kita lebih besar dari segala apapun yang pernah kita alami. Siapa yang percaya? Yang percaya tepuk tangan meriah bagi Yesus Tuhan. Yang kedua, tetap tenang itu adalah orang yang memberikan finalnya ke Yesus. Itulah adalah ciri daripada orang yang gue tenang. Gak panik nih. Saat ini gue tenang kok. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia menyerahkan akhirnya atau finalnya, endingnya, conclusionnya itu kepada Yesus. Bukan kepada dirinya dia gitu. Itu adalah ciri orang yang tenang saudara. Saudara tahu keputusan akhir bukanlah apa kata situasi. Kita harus paham akan hal ini. Mati nih, mampus. Sudah lagi tidak bisa maju ke depan. Karena situasiku sudah terpuruk, terkapar. Ini adalah kondisiku yang paling terakhir ini. Saudara lihat keputusan terakhir itu bukan apa kata situasi. Tetapi apa kata Tuhan. Ya. Jadi endingnya ke Yesus kan. Nah keputusan terakhir kalau itu adalah apa kata Tuhan. Nah Tuhan berkata apa? Tuhan berkata bahwa setelah ini saudara semua naik level. Setelah ini engkau akan mengembang ke kanan dan mengembang ke kiri. Setelah ini engkau akan melihat Kristus itu semakin nyata. Tuhan berkata apa? Engkau sembuh, engkau sehat, engkau berkemenangan, engkau lebih daripada orang yang pemenang, engkau penakluk. Tuhan berkata apa? Jadi ending daripada hidup kita semuanya itu selalu diarahkan kepada apa kata Yesus. Nah Yesus berkata apa tentang saudara? Itulah pasti yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi ada orang berkata begini, tapi situasi tidak mendukung. Teman-teman seakan-akan hanya mau dekat dengan saya kalau saya punya. Kalau saya lagi nggak punya, orang-orang menjauh. Justru orang senang kalau saya jatuh. Justru orang senang kalau gue sedang mengalami suatu kondisi. Saudara lihat, ada satu video lagi menarik, cuman 1 menit apa kata perempuan ini. Dan jangan salahkan situasi saudara, jangan salahkan lingkungan saudara. Kenapa? Karena sesungguhnya ini yang dari dalam diri saudara sendiri yang membuat engkau bisa bangkit kembali dan menjadi orang yang berkemenangan. Seperti apa? Coba saudara simak apa katanya dia. Kucing lah, kebahagiaan itu diciptakan sendiri. Gimana mau menciptakan sendiri kalau lingkungan tidak mendukung? Pasti pengen banget kan ngomong begitu. Kamu dengerin ini biar paham. Satu hal yang menarik, kebahagiaan datang dari kebiasaan. Dan kebiasaan itu adalah jalan pintas mental yang kita ciptakan dalam otak atau pikiran sehingga menjadi tindakan otomatis.
Orang yang sering marah-marah, orang yang suka marah-marah dalam menanggapi lingkungannya, maka akan cenderung menanggapi semua hal lainnya juga marah-marah. Orang yang bijak dalam menanggapi lingkungannya, maka akan cenderung menanggapi semua hal dalam kebijakannya. Jadi, kita tidak akan pernah bisa mengatur lingkungan di luar sana. Yang bisa kita atur, diri kita sendiri. Kamu tidak bisa berharap lingkungan yang akan mengikuti kamu. Yang bisa kamu lakukan adalah mulai belajar menanggapi lingkungan dengan cara yang lebih baik agar jalan pintas mental kamu, kebiasaan kamu cenderung ke arah yang lebih baik. Di sini letaknya kebahagiaan diciptakan sendiri terlepas bagaimanapun kondisi lingkungan kamu. Amin. Tepuk tangan lagi dulu yang meriah. Jadi jangan salahkan situasi, jangan salahkan kondisi, tetapi saudara lihat bagaimana cara saudara menanggapi akan segala sesuatu yang ada. Apalagi di dalam diri saudara ada siapa? Yesus Kristus. Yang terakhir, be still. Itu adalah orang yang mengubah fokusnya hanya kepada Yesus. Kemarin saya suka untuk mengkonsepkan sesuatu, saudara. Jadi kalau ada sesuatu yang sulit itu, ini gimana ya? Ini suka ngatur, nata, ngonsepkan atau jadi seperti apa, ya agak ada sedikit kreatifnya begitu. Dan akhirnya kalau ada orang kena urusan, kemarin ada orang kena urusan pinjol kan. Kemudian sudah telepon saya saja sama Pastor Billy. Pastor Lia ngasihkan ke saya. Akhirnya kita bincang, akhirnya ya dapat solusi itu di luar kota. Nah ini ada lagi, dikasihkan lagi. Kalau ada orang punya masalah keuangan, kok kayaknya kamu ahli dalam mengatasi akan hal itu. Akhirnya ada orang di suatu pulau, di mana itu Kalimantan kalau nggak salah, ini sedang terjerat oleh utang, bukan pinjol kali ini, tetapi sesuatu yang lain. Nah, yang menarik begini saudara. Dia pinjam uang 30 juta. Tergiur oleh investasi yang akan dikembalikan dalam waktu seminggu cuma balik 15%. 30 juta dipinjam. Kemudian dimasukkan, singkat cerita, blas, lenyaplah duit tersebut. Maka dia harus bayar kan kooperasinya, dia bayar. Akhirnya dia DM Pastor Lia, pokoknya gak punya masalah apapun silakan DM Pastor Lia. Nanti akan didoakan di sana. Dan saudara lihat yang terjadi, dia juga bingung, ini tentang duit lagi. Ini tentang apa? Mau didoakan ya sudah. Tapi kan harus dikasih teknis kan, dikasih tahu caranya gimana. Akhirnya dikasihkan ke saya. Ya udah telepon aja sama S. Billy. Akhirnya telepon. Ada apa? Gimana? Sampai mana? Dia cerita semuanya. Iya, kena gini gitu dan sebagainya. Terus yang pertama, jual lah apa yang ada di rumah. Sudah dijual semua. Oke, sekarang yang kedua. Tips yang kedua adalah jangan bocor. Kan dia kurang 10 kan? Nah kemudian saya berkata, jangan berharap tiba-tiba kamu bisa mendapatkan duit itu 10 juta bleng langsung untuk bayar. Jangan berharap. Mungkin itu bisa terjadi, tapi kalau bisa terjadi puji Tuhan. Tapi satu sisi lain adalah Tuhan bantu kamu untuk melunasi hutang, tapi jangan bocor. Mungkin hari ini kamu mendapatkan 200.000, simpan. 300.000, simpan. Jangan kepake kemana-mana. Gimana kondisi yang saat ini? Iya Pastor. Ya kemarin sih dapat sih duit 500, tapi kepake buat beli baju. Karena bajunya lagi bagus, lagi sale. Nah kan, Tuhan ngasih tapi ya jangan bocor. Oke. Setelah ini saya nggak bocor deh. Yang ketiga, saya kasih tips lagi. Yaitu dengar suara Tuhan. Karena mungkin Tuhan bisa bukakan jalan buat kamu. Dia bisnis apa? Mungkin ada satu bisnis lain yang Tuhan bukakan jalan. Ikuti suara Tuhan, oke kan? Nah di situ dia tanya pada saya, gimana cara saya bisa dengar suara Tuhan? Saya cuma bisa menjawab suara Roh Kudus yang bisa menuntun kamu. Ya gimana caranya? Tenang, mesti tenang. Gimana saya bisa tenang? Bahasa roh. Lu bahasa roh aja. Bahasa roh ketika engkau berbahasa roh, kau nggak tahu lagi harus berdoa apa kepada Tuhan, tetapi rohmu yang berdoa pada Tuhan sehingga
engkau mulai berada di dalam hadirat Tuhan. Dan ketika engkau berada di dalam hadirat Tuhan, disitulah engkau akan mulai mendengar suara Tuhan berbicara. Kalau engkau nggak ada di dalam hadirat Tuhan, bagaimana engkau bisa mendengar suara Tuhan? You see? Yang engkau dengar adalah suara negatif, suara intimidasi, suaranya orang, suaranya siapa, atau mungkin suara dirimu sendiri. Kan ada 3 macam suara. Nah, suara Tuhan hanya bisa didengar ketika saudara ada di dalam hadirat Tuhan. Saya kasih langkah teknisnya. Ya sudah, kemudian didoakan. Jadi apa yang saya coba sampaikan pada saat ini adalah tenanglah saudara. Kenapa? Orang yang tenang adalah orang yang apa tadi? Yang pertama, dia adalah orang yang percaya pada Yesus. Ya, orang yang tenang itu percaya pada Yesus. Karena dia tahu Tuhannya lebih besar dari segala sesuatu yang ada. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus besar. 2, 3 katakan, Tuhan Yesus besar. Yang kedua, tetap tenang itu adalah orang yang memberikan finalnya ke Yesus. Bukan pada situasi. Situasi mungkin berkata, mampus loh, bangkrut sudah kan, selesai sudah, habis terkapar. Enggak. Kata Yesus itu adalah akhir daripada hidup kita. Dan saya mau berkata, Yesus berkata pada saudara, engkau adalah kepala bukan ekor, jalanmu naik tidak turun, dan engkau adalah orang yang berkemenangan, lebih daripada orang yang berkemenangan. Pulang dari tempat ini, saudara semua diberkati oleh Yesus. Yang percaya tepuk tangan meriah bagi Tuhan. Tetap tenang itu adalah orang yang fokus kepada Yesus. Ya, saudara mau dengar suara Tuhan ya dalam hadirat Tuhan. Kita doa ya. Pada saat kita doa mungkin di antara saudara ada punya masalah dalam kesehatan, mungkin dalam keuangan atau keluarga. Kita percaya malam hari ini kita semuanya ditolong oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Boleh bangkit berdiri bersama-sama. Mister ya. Kita bangkit berdiri bersama-sama, nyanyikan satu lagu. Angkat tangan saudara yang percaya bahwa Tuhan Yesus hadir pada malam hari ini. Membawa kita semua untuk mengalami keajaiban Tuhan. Ya, seperti yang tadi Pastor Billy sampaikan, tenang aja, relax aja gitu ya. Karena kadang ketika naik pesawat kita juga gak kenal siapa pilotnya. Tapi kita bisa tenang, kita percaya. Ketika mungkin naik bis gitu, nggak tahu sopirnya siapa di depan, naik kereta api, nggak tahu siapa yang mengemudikan masinisnya, tapi kita tenang gitu, karena kita tahu bukan karena yang ada di dunia ini, tapi kita tahu ada Yesus yang selalu berjalan bersama dengan kita. Amin. Semua yang pada malam hari ini mungkin juga membutuhkan bantuan, dukungan doa. Ayo sama-sama malam hari ini kita berdoa. Karena firman Tuhan katakan ketika ada 2 atau 3 orang sepakat bersehati minta apapun Tuhan mendengar. Ini waktunya saudara. Dan malam hari ini adalah waktunya pertolongan Tuhan dinyatakan atas hidup kita. Kau pasti buka jalan, amin. Kau pasti buka jalan dalam janji-Mu, ku tetap teguh. Kau pasti buka jalan. Nah sekarang tutup mata saudara. Pada saat lagu ini dinaikkan, siapa di antara saudara yang mau untuk menerima mujizat dari Yesus? Dalam keuangan, dalam kesehatan, dan dalam keluarga. Hitungan ketiga, saudara boleh maju ke depan. Kami akan doakan saudara. Dan pada saat hitungan ketiga juga lagu ini akan dinaikkan. Dan saya percaya ketika engkau melangkahkan maju kaki ke depan, di situ engkau mengambil langkah iman menuju kepada mujizat. Datang kepada Yesus yang terbuka lebar untuk membuat saudara semua terima yang terbaik. 1, 2, 3. Mari maju ke depan saudara. Kau pasti buka jalan. Kau pasti buka jalan.
tetap teguh, Kau pasti buka. Lebih tinggi lagi, boleh kita angkat tangan saudara, fokus. Haleluya, terpujilah Yesus Tuhan. Kau pasti buka. Tim doa boleh membantu mendoakan rekan-rekan.
bersyukur buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami tahu malam hari ini adalah hari kelepasan kami. Kami tahu hari ini adalah hari jawaban doa kami dijawab oleh Tuhan. Kau sedang membukakan jalan Tuhan. Saat kelihatannya tidak ada jalan. Karena Engkaulah jalan dalam kehidupan kami. Engkaulah kebenaran dan Engkaulah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, saat ini saatnya kami memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ucapan syukur kami terima dengan iman semua pertolongan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Hey, haleluya. Bapak Ibu, kita mau terima doa berkat, amin. Saya persilahkan. Beri tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan wajah memandang kepada Kristus ya. Saudara tutup mata, lihatlah kepada Kristus yang tersenyum kepada kita mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tidak ada yang perlu dicemaskan. Karena semua masih dalam kendalinya Yesus Kristus. Dan saudara pula tempat ini, terimalah berkat dari Bapa Yahweh di dalam nama Yesus Kristus melalui kekuatan kuasa daripada Roh Kudus yang menyertai, menjagai, membimbing, menuntun, melindungi dan membuat engkau berhasil di dalam apa yang sedang kau diberkati di sana. Terima kasih Tuhan, kami mulai tempat ini dengan sukacita karena sukacita sorga sudah dinyatakan dalam kehidupan kami, sudah disembuhkan. Percaya sama-sama katakan amin.